Yang lanjutkan perkara pidana atas nama terdakwa 1 Sri Ukur Ginting alias Okor, terdakwa 2 Rasita Guru Ginting, dan terdakwa 3 Pardianto Ginting alias Anto dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Kita lanjutkan mendengarkan tuntutan dari penuntut umum. Jaksa penuntut umum dalam sidang dengan terdakwa Sri Ukur Ginting alias Okor Ginting, Rasita Guru Ginting, dan Pardianto Ginting membacakan tuntutannya dalam sidang yang digelar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Setabat di Ruang Chandra, Jumat 27 Agustus 2021 pagi. Yang lanjutkan perkara pidana atas nama terdakwa 1 Sri Ukur Ginting alias Okor, terdakwa 2 Rasita Guru Ginting, dan terdakwa 3 Pardianto Ginting alias Anto dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Para terdakwa sehat ya? Pardianto sehat? Sehat ya? Ya. Dalam tuntutan JPU yang dibacakan Rio Wataro Silalahi SH dari Kejaksaan Negeri Langkat di depan Majelis Hakim PN Setabat yang dipimpin Hakim Ketua Asad Rahim Lubis SHMA, dan ketiga terdakwa bersama penasihat hukumnya Minola Subayang dan tim. Surat tuntutan Kejaksaan Negeri Langkat untuk keadilan, surat tuntutan nomor perkara PDN 92-2-25-3-06-2021 atas nama Sri Ukur Ginting alias Okor, Rasita Guru Ginting. Di akhir pembacaan tuntutannya, JPU menuntut ketiganya masing-masing. Okor Ginting 3 bulan pidana penjara, Rasita Guru Ginting 4 bulan pidana penjara, dan Pardianto Ginting 5 bulan pidana penjara, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar para terdakwa membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp5.000. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan pasal 335 ayat 1 junto pasal 55 1 pidana. Mendengar fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah diperiksa keterangan saksi berupa 1. Saksi Susilawati Boru Sembiring Sumaini, saksi Hesti Damiati alias Hesti, saksi Molita alias Ika, di mana terhadap keterangan para saksi ini para terdakwa tidak membenarkannya. Telah juga diperiksa keterangan saksi tambahan atas nama Suningrat sebagai kepala desa yang menerangkan bahwa ada perkataan bahwa benar terdakwa Sri Ukur Ginting ada mengatakan perkataan anjing. Rasita Guru Ginting ada menyerang Rasita Guru Ginting diterangkan bahwa ada marah-marah, dan Pardianto memaksa menunjukkan surat kalian dan menandatangani kertas kosong. Dan keterangan lainnya sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan ini atas keterangan saksi tambahan tersebut, para terdakwa juga tidak membenarkannya. Dan juga di persidangan telah diperiksa keterangan terdakwa Sri Ukur Ginting alias Okor, Rasita Guru Ginting, dan Pardianto, di mana para terdakwa tidak membenarkan bahwa di dalam pertemuan di kantor kepala desa tidak ada mengucapkan kata-kata kasar atau penghinaan ataupun memaksa para saksi yang berkumpul di tempat itu untuk menandatangani kertas kosong masalah penjualan kelapa sawit, buah kelapa sawit. Telah juga ditunjukkan barang bukti berupa 1 buah flash disk berisi rekaman suara. Barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa oleh bersangkutan tidak membenarkannya. Begitu juga petunjuk dan masuk ke unsur yuris pembuktian. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan kami dakwaan tunggal, yaitu pasal 335 pidana junto pasal 55 ayat 1 pidana. Maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka kami langsung membuktikan dakwaan pasal 335 junto pasal 55 pidana.
dengan unsur-unsur sebagai berikut. Untuk barang siapa, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa 1 Sri Ukur Ginting alias Okor, terdakwa 2 Rasita Boru Ginting, terdakwa 3 Pardianto Ginting alias Anto, yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan melanggar pasal 335 111 junto pasal 5511 Kuhap pidana, bahwa secara objektif terdakwa 1 Sri Ukur Ginting, 2 Rasita Boru Ginting dan Pardianto Ginting alias Anto di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan di mana para terdakwa di dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 2 unsur melawan hukum, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa secara terdakwa 1 Sri Ukur Ginting, terdakwa 2 Rasita Boru Ginting, terdakwa 3 Pardianto Ginting bersama saksi Kosa Ginting dalam berkas perkara terpisah pada saat melakukan pemaksaan terhadap saksi korban Susilawati Boru Sumiring bersama saksi korban Sumeni, saksi korban Mulyati, saksi Rika, saksi lainnya yang terlampir dalam berkas perkara Siti Julia, Ersiska dengan cara memaksa saksi korban dan yang lainnya untuk menjual hasil kebun berupa TBS dan menolak kepadanya. Namun masyarakat pada saat itu menolaknya, sehingga terdakwa 1 Sri Ukur Ginting alias Okor, terdakwa 2 Rasita Boru Ginting, terdakwa 3 Pardianto Ginting alias Anto bersama saksi Kosa dalam perkara terpisah melakukan pemaksaan terhadap saksi korban Susilawati Boru Sumiring dengan cara mengancam akan mengusir saksi korban beserta saksi lainnya dengan mengatakan kata-kata kasar terhadap warga yang ada pada saat berkumpul di balai desa. Kemudian melakukan ancaman kekerasan dengan cara menendang kotak aqua, kursi, dan melarang para saksi korban meninggalkan balai desa dan memaksa saksi korban dan para saksi untuk mencatat nama yang hadir ke dalam sebuah kertas karena merasa ketakutan atas perbuatan terdakwa 1 Sri Ukur Ginting alias Okor, Rasita Boru Ginting, 3 Pardianto Ginting bersama saksi Kosa dalam berkas perkara terpisah, sehingga warga yang hadir yang keseluruhannya keluar berhamburan melarikan diri meninggalkan kantor desa tersebut. Dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum. Unsur yang mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti sebagai berikut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 14.00 saksi muslimah diajak oleh Pak Julia dan kantor kepala desa Besilam Bukit Lebasan di Kecamatan Wampuk ditengahkan untuk musyawarah terkait penjualan buah kelapa sawit yang dipaksa jual kepada terdakwa pada keluarga terdakwa Sri Ukur Ginting alias Okor. Kemudian setelah masyarakat berkumpul di kantor kepala desa jumlahnya sekitar 30 orang perempuan menyampaikan aspirasi tersebut kepada kepala desa yang bernama Sumirat, didampingi oleh Ibu Kepala Desa Babinsa Desa Besilam Bukit Lebasan, dan yang mewakili penyampaian tersebut adalah Saudara Sumeni. Kemudian setelah keluar tersebut disampaikan, kepala desa menyampaikan akan meneruskan keluar tersebut kepada terdakwa 1 Sri Ukur Ginting. Kemudian sekira pukul 15.00 saksi Susilawati Boru Sumiring dan bersama dengan ibu-ibu lainnya hendak meninggalkan kantor kepala desa. Namun pada saat sampai di luar kantor, saksi Susilawati Boru Sumiring bersama dengan ibu lainnya dihadang oleh sejumlah orang yang tidak dikenal yang berjumlah sekitar 20 orang yang memaksa saksi Susilawati Boru Sumiring bersama dengan ibu lainnya untuk masuk ke dalam kantor kepala desa sambil mengatakan, masuk kalian semua sambil kantor. Kemudian salah satu kelompok terdakwa Sri Ukur Ginting memerintahkan seluruh ibu-ibu yang datang ke kantor tersebut untuk menyimpan HP-nya dengan berkata, letakkan HP semua, bos mau datang. Setelah itu datang terdakwa 1 Sri Ukur Ginting, 2 Rasita Boru Ginting, terdakwa 3 Pardianto alias Anto bersama saksi Kosa dalam berkas perkara terpisah ke kantor balai desa tersebut. Kemudian terdakwa 1 Sri Ukur Ginting alias Okor, Sri Ukur Ginting alias Okor, terdakwa 2 Rasita Boru Ginting, terdakwa 3 Pardianto Ginting bersama dengan saksi Kosa masuk ke dalam kantor balai desa, sedangkan anggotanya menunggu di depan pintu balai desa tersebut, menghalangi saksi
Susilawati bersendiri bersama dengan ibu-ibu lain yang keluar. Kemudian terdakwa Sri Ukur Ginting langsung menuntut kepada saksi korban Sumiani dan mengatakan, anjing kau, donte kau, menyerobot suami orang, sampai kau provokator ibu-ibu ini. Kemudian disambut oleh terdakwa 3 Pardianto Ginting dengan mengatakan, tunjukkan surat kalian, pulang sambil ambil surat tanah kalian. Kemudian disambut dengan saksi Tosa Ginting alias Tosa dalam berkas perkara terpisah dengan mengatakan, bapak yang memperjuangkan kampung ini, anjing kau Susi, anjing kalian semua, sambil menendang karton aqua. Kemudian terdakwa 2 Rasita Boru Ginting mengatakan, anjing kalian semua, bapak tuh sakit-sakit, datang dari Stabat cuma untuk ngurusi kalian, anjing kalian semua. Kemudian setelah itu terdakwa 1 Sri Ukur Ginting kembali memaki-maki saksi Susilawati bersendiri bersama dengan ibu-ibu lainnya dan memaksa saksi Susilawati bersendiri bersama dengan ibu-ibu lainnya untuk menulis nama dan tanda tangan di kertas kosong. Namun saksi Susilawati bersendiri bersama dengan ibu lainnya tidak ada yang mau tanda tangan. Dan pada saat itu terdakwa Sri Ukur Ginting alias Oka mengatakan, tulis nama kalian di kertas ini sambil menendang kotak aqua yang masih berisi. Kemudian saksi Susilawati bersendiri bersama dengan ibu-ibu lainnya diusir keluar dan yang berada di dalam kantor tersebut berada keluar. Namun di luar ada yang dipukuli oleh anggota yang berjaga di luar. Adapun cara terdakwa Sri Ukur Ginting, 2 Rasita Boru Ginting dan 3 Pardianto Ginting bersama Tosa pada saat melakukan pemaksaan terhadap saksi Susilawati bersendiri bersama dengan saksi yang lainnya untuk menjual hasil kebun berupa TBS dan rondola kepadanya, namun masyarakat pada saat itu menolaknya, sehingga para terdakwa melakukan pemaksaan terhadap saksi korban Susilawati bersendiri dengan saksi lainnya dengan mengatakan kata-kata kasar terhadap warga yang pada saat itu sedang berkumpul di balai desa. Kemudian melakukan ancaman kekerasan dengan cara menendang kotak aqua, kursi, dan melarang para saksi korban meninggalkan balai desa dan memaksa untuk mencatatkan nama yang hadir di dalam sebuah kertas karena merasa ketakutan atas perbuatan para terdakwa, sehingga warga yang hadir yang keseluruhannya keluar berhamburan melarikan diri meninggalkan kantor desa tersebut. Dengan demikian unsur mereka menyuruh melakukan tentu serta melakukan perbuatan telah tertentu secara menurut hukum. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti bahwa cara para terdakwa bersama dengan saksi Tosa Ginting dalam berkas terpisah pada saat melakukan pemaksaan terhadap saksi korban dan saksi lainnya untuk menjual hasil kebun berupa TBS dan rondola kepadanya, namun masyarakat pada saat itu menolaknya, sehingga para terdakwa melakukan pemaksaan dengan cara mengancam mengusir saksi korban dan saksi lainnya dari desa Sila dengan menggunakan kata-kata kasar terhadap warga yang pada saat itu sedang berkumpul di balai desa. Dia melakukan ancaman kekerasan dengan cara menendang kotak aqua, kursi, dan melarang para saksi korban meninggalkan balai desa dan memaksa saksi korban dan saksi lainnya untuk mencatat nama yang hadir ke dalam sebuah kertas karena merasa ketakutan atas perbuatan tersebut. Para saksi dan warga yang hadir keseluruhannya keluar berhamburan melarikan diri meninggalkan kantor desa tersebut. Dengan demikian unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah tertulis secara sah menurut hukum. Bahwa keseluruhan unsur-unsur yang ada dalam dakwaan pasal 335 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana telah dapat kami buktikan, maka kami penuntut umum dalam perkara ini kesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana mereka melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, melanggar pasal 335 ke 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan kami. Oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami untuk menyampaikan hal-hal yang dapat kami pertimbangkan dalam mengajukan tuntutan ini. Hal memberatkan, para terdakwa tidak mengakui dan tidak membenarkan perbuatannya. Hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu menyatakan
terdakwa Sri Ukur Ginting alias Okor, terdakwa 2 Rasita Boru Ginting, terdakwa 3 Pardianto Ginting alias Anto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan. Sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dalam dakwaan tunggal kami. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa satu Sri Ukur Ginting alias Okor dengan pidana penjara selama 3 bulan, terdakwa 2 Rasita Boru Ginting dengan pidana penjara selama 4 bulan, terdakwa 3 Pardianto Ginting alias Anto dengan pidana penjara selama 5 bulan. Dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada tanah sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. Nyatakan barang bukti 1 buah flash berisi rekaman suara dirampas untuk dimusnahkan. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 20 Agustus 2021. Jaksa penuntut umum memberikan tangan. Baik terdakwa dan penasihat hukum ya, itu tadi tuntutan dari penuntut umum. Untuk itu diberi waktu untuk menyampaikan pembelaannya sampai dengan hari Jumat tanggal 3 September ya, 3 September 2021 jam 9. Baik yang mulia, kami akan menyampaikan pembelaan untuk nota pembelaan seluruh pada tanggal 3 hari Jumat 9 ya. Hanya saja untuk kepentingan pembelaan kami, kami masih menunggu satu bukti atau satu dokumen yang sudah dijanjikan dalam persidangan yang mulia, yang disampaikan oleh saksi verbalisan mengenai masalah SOP. Jadi saya kira kalau SOP-nya memang ada yang jadi landasan oleh pihak penyidik untuk melakukan proses hukum, tidak ada kesulitan bagi penyidik untuk menyerahkannya pada TPU. Apalagi jarak kantor antara Kejaksaan Negeri Langkat dan Polres Langkat itu sudah tidak berjauhan. Jadi saya mohon agar yang mulia bisa meminta kepada saudara JPU untuk bisa meminta kepada saksi verbalisan SOP yang dinyatakan sebagai landasan mereka membuat. Karena itu sudah dijadikan dalam persidangan. Kami menganggap jika saksi verbalisan tidak memberikannya, ini suatu hal yang patut diduga sebagai pelecehan dalam persidangan ini. Terima kasih yang mulia. Baik. Ingatkan kembali kepada penuntut umum ya untuk meminta SOP yang sudah dijanjikan oleh saksi verbalisan, sebagaimana dalam persidangan ketika persidangan memeriksa para saksi verbalisan yang memeriksa para terdakwa dan saksi-saksi. Setidaknya sebelum tuntutan, sebelum pembelaan dibacakan oleh penasihat hukum sudah menerima, demikian juga majelis hakim. Ya, bisa itu ya? Ya, upayakan harus ada. Kalau nggak ada dibuat pernyataannya ada atau tidak ada.
menjalani jalan tahanan rumah hadir kembali tanpa dipanggil, dan terdakwa yang dalam tahanan tetap berada dalam tahanan. Sidang ditutup.